Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha kelas 5 Sekolah Alam Lampung. Apa kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Semangat? Harus selalu semangat. Ya, kali ini kalian akan belajar bahasa Inggris tentang sebelumnya ibu mau menanyakan, kita belajar apa sebelumnya? Ikut tentang preposition, please. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang preposition place, kan? Kalian sudah paham bagaimana untuk menjelaskan atau menerangkan suatu benda di tempat, ya. Misalkan buku di atas meja, buku di samping meja, buku ada di sebelah antara dua meja atau yang lainnya. Kalian sudah paham, ada between, ada kemudian behind, ada near, ya. Kalian sudah paham itu semuanya. Oke, sekarang kan akan belajar tentang giving direction. Tidak jauh dari preposition place, ya, masih berkaitan. Dan di giving direction ini kalian diminta untuk bagaimana cara menanyakan atau memberitahu petunjuk arah. Dari kata giving itu memberi, dan direction itu petunjuk arah. Jadi memberi petunjuk arah. Sebelum kita belajar giving direction, kita akan belajar asking direction. Jadi kalian akan belajar bagaimana menanyakan kepada seseorang, kepada orang lain, ya, untuk menunjukkan arah tujuan. Jadi jikalau kalian akan menuju suatu tempat dan kalian bingung dan kalian tidak tahu tempat arah tujuan yang kalian tuju, kalian bisa menanyakan pada orang lain dengan bahasa Inggris. Dan ini digunakan di jika kalian ke luar negeri, ya. Kalau di Indonesia oke lah, pakai bahasa Indonesia, semua orang sudah tahu. Tapi kalau kalian sedang di luar negeri, apalagi nanti kalau ada backpackeran ke luar negeri, siapa yang nggak mau backpackeran ke luar negeri? Nanti kalian juga bisa sudah mendapatkan bekal nih bagaimana menanyakan arah tujuan kepada orang lain dengan bahasa Inggris. Oke, simak video berikut tentang asking direction. Misal kamu sedang berlibur di luar negeri, atau malah menjawab pertanyaan seorang turis asing yang sedang tersesat. Bagaimana sih cara kamu menanyakan arah? Atau yang kita sebut asking for direction. Dan kalian juga memberikan arah atau yang kita sebut dengan giving direction dalam bahasa Inggris. Ini ada beberapa frasa yang bisa kamu gunakan untuk menunjukkan arah. Ada near, dekat, behind, di belakang, beside, di samping, next to, di samping, turn right, belok ke kanan, turn left, belok ke kiri, in front of, di depan, go straight, jalan lurus. Ada between, di antara dua benda atau dua tempat, ya. Among, di antara lebih dari dua benda atau dua tempat. Across, di seberang. Go past, melewati. Opposite, berlawanan. Intersection, perempatan. T-junction, pertigaan. Dan ada on the corner of, di pojok. Nah, ketika kamu ingin menanyakan arah atau asking for direction suatu tempat, kamu dapat menggunakan kalimat berikut. Excuse me, could you show me the way to the nearest cinema? Permisi, apakah kamu bisa menunjukkan jalan ke bioskop terdekat? Where is the Nara Park? Ada di mana Taman Nara? Can you tell me how to get to train station from here?
Bisakah kamu menunjukkan cara ke stasiun kereta dari sini? I am trying to find a Mitra hospital. Could you tell me how to get there? Aku sedang mencari rumah sakit Mitra. Bisakah kamu memberitahuku cara ke sana? Is this the right way for the mall? Apakah ini jalan yang benar untuk menuju ke mall? Is there a mosque around here? Apakah ada masjid di sekitar sini? Nah, itu beberapa contoh kalimat asking for direction. Kalian sudah paham tentang asking direction? Dan kali ini kalian akan belajar tentang giving direction. Nah, giving direction ini untuk menjawab pertanyaan. Jadi, jikalau ada orang tersesat atau ada orang yang mempertanyakan arah tujuan kepada kita, kita sudah paham bagaimana menjawabnya dengan bahasa Inggris. Oke, simak video berikut. Nah, bagaimana jika ada yang menanyakan tempat kepada kita dan kita harus memberikan arahan atau disebut giving direction dalam bahasa Inggris? Ini ada beberapa contoh kalimat yang bisa kamu gunakan. Berikut contoh kalimat giving direction. Go straight along this road and you'll find the bank next to Mongia Restaurant. Jalan lurus sepanjang jalan ini dan kamu akan melihat bank atau bank di samping restoran Mangia. Just turn the right and you'll find the mosque. It's near the park. Belok ke kanan dan kamu akan melihat masjid. Lokasi masjid dekat dengan taman. You're going in the wrong direction. Kamu berada di jalan yang salah. Go straight until you pass a bakery on your left. Jalan lurus sampai kamu menemukan toko roti di sebelah kiri. Turn left at the intersection and it is across the post office. Belok ke kiri di perempatan dan tempatnya belok ke kiri di perempatan dan tempatnya di seberang kantor pos. Agar kamu lebih mudah memahami materi asking and giving direction, perhatikan baik-baik contoh percakapan mengenai asking for direction and giving direction. Kalian sudah paham apa itu asking direction dan giving direction? Dan kali ini kita akan simulasikan giving maupun asking direction-nya dalam bentuk gambar berikut dalam sebuah dialog. Ya, oke, simak dan perhatikan. Di sini kita memakai selembar kertas, lalu digambar jalan. Dan setelah itu kita tempelkan kertas yang sudah ada gambarnya. Ada school, ada mosque, ada police station, ada kampus atau university, kemudian ada restoran, ada small shop atau minimarket, ada rumah atau house. Ini kita buat sesuai daerah yang kita kenali. Dan yang ibu buat ini adalah daerah di sekitaran Alam Lampung School. Oke, di sini ada Ali dan Harel yang akan berdialog dengan menggunakan kalimat
giving direction, dan asking direction. Hi, I think I'm lost. Is this the right way to Iran Mosque? Oh, you're going the wrong direction. Really? How do I get there then? Do you see the Alam Lampung School over there? Yes, I see it. The Iran Mosque is behind the Alam Lampung School, across the police station. Great! Thank you for your help. You're welcome. Take care. Dan akhirnya Harel pun sampai ke tujuannya, yaitu Masjid Iran. Nah, dalam dialog tersebut, Ali itu sebagai pengguna kalimat giving direction, sedangkan Harel menggunakan asking direction. Faham ya? Udah bukan? Nah, challenge kalian adalah kalian buat seperti yang ibu buat tadi. Ada jalan, ada tempat, ya. Boleh sesuai dengan apa yang ibu gambar, yaitu di daerah sekolah Alam Lampung atau di daerah rumah kalian. Bagaimana cara kalian menunjukkan rumah kalian? Kalian buat sebuah kalimat untuk menunjukkan tempat tersebut, dan kalimat tersebut berupa dialog yang sesuai dengan apa yang ibu sudah sampaikan. Kalau misalkan kalian mau menambahkannya boleh ya, mudah ya. Semangat, mudah-mudahan kalian semua bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Oke, ibu akhiri untuk pelajaran bahasa Inggris kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sobat semua bisa subscribe, lalu klik lonceng di channel YouTube ini. Dan jangan lupa like and share. Maka otomatis channel kamu akan mendapatkan subscribe baru.